Kisah Nabi Hud alaihi salam menghadapi kesombongan kaum Ad. Setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah kaum Ad. Secara fisik, penduduk kaum Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat, sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas berat dengan mudah. Sayangnya, meskipun sudah diberi banyak kenikmatan, bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum Ad, namun kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Kaum Ad semakin hari semakin sombong. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun. Kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka justru mulai menyembah batu. Hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Mereka hanya ingat kesenangan duniawi yang mereka miliki. Ada 3 buah berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala ini diberi nama Syad, Syamura, dan Haro. Mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang memberi mereka kekuatan, kemakmuran, dan keselamatan hidup. Untuk menghadapi akhlak dari kaum Ad yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau lahir di salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah bernama Abdullah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melka, anak dari Madai bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum Ad memang cukup berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya dan justru mentertawakannya. Bahkan, mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut, hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari muka Allah ini. Sementara itu, Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal dunia di usianya yang ke-130 tahun. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.